dalam sidang. Buktikan kata-kata saya, bohong kata-kata dia. Dia berkali-kali ditantang di sidang, tidak akan berani menunjukkan dan selalu pada itu mengedit kemudian ijazah, kemudian mengedarkan palsu. Wow, itu kebohongan publik. Tidak ada yang namanya kami mengedit. Pria dan kawan-kawan ini akan mengajukan pra peradilan. Nah, kalau ini saya asli datang, ada fisiknya. Kalau yang tadi ijazahnya itu nggak asli. Tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka, Mas Roy. Nggak apa-apa. Yang namanya tersangka itu satu tahapan. Uang saya tersangka, nanti mungkin kalaupun jadi terdakwa, kalau nanti terus lagi misalnya jadi terpidana, ada yang terpidana 6 tahun aja masih bisa menghina hukum seenaknya, dada-dada. Tapi nggak takut, Mas Roy? Apanya? Nggak takut nih nanti? Yang saya takut dan teman-teman takut adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya dengan bukti-bukti yang zalim kayak gini, ya kita akan lawan. Lawan termasuk dengan mengajukan pra peradilan? Ya, itu nanti adalah salah satu apakah kita mau praper atau tidak. Tunggu tanggal mainnya. Kenapa harus ada? Apakah dengan pra peradilan menunjukkan bahwa kemudian juga Anda takut? Oh, enggak juga. Jadi yang namanya praper itu hak. Apakah nanti praper? Apakah nanti misalnya ada upaya lain? Misalnya ada. Terus kemudian nanti tiba-tiba ternyata ditemukan kebohongan yang dilakukan oleh UGM misalnya. Ya, misalnya KKN-nya itu ternyata bukan Jokowi yang ada di desa KKN. Saya sudah menemukan siapa itu orang kehutanan yang ada di KKN. Ya, nah itu nanti akan kita bongkar semua. Rakyat akan menjadi saksi, Pak Andre dan juga Bang Asad. Masih terus melawan nih Bang Andi. Masih terus melawan kubunya. Ya kalau tidak ada perlawanan itu bukan Roy Suryo. Itu ciri-ciri khas beliau ya. Kita hargailah apa yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo itu. Itu udah hak konstitusi beliau. Dengan keyakinan kita itu terhadap apa yang dikatakan oleh semua institusi negara termasuk penerbit ijazah itu adalah UGM mengatakan itu sudah final. Itu artinya ijazahnya beliau asli dan beliau hadir berkuliah karena banyak sekali mungkin lebih dari 100 barang bukti ketika beliau baru masuk sampai beliau selesai dalam studinya dan di wisuda yang kemungkinan tidak ada satu barang aja yaitu karcis bisnya waktu dia kuliah. Dan barang buktinya nggak cocok semua. Katanya sarjana, barang buktinya sarjana muda. Biaya pembiayaan semesternya hanya sampai semester 2. KKN-nya tidak cocok waktunya. Itu kan bisa kan dilihat dari UGM kan UGM sudah mengatakan kita pulangnya dari 1 sampai akhir nanti UGM kalau oknum di pengadilan. Nggak apa-apa buka. Ijazahnya ada nggak di pengadilan? Oke, kalau gitu saya mau nanya ke Prof Ibnu. Prof Ibnu sebenarnya di mana sih unsur pidananya? Padahal ini kemudian tadi berkelit bahwa Mas Roy bilang bahwa ijazahnya ini diambil dari media sosial ya salah satunya. Itu makanya mohon maaf untuk Pak Kapolda ya, Pak Irjen Asep ya. Tolong nasihatin benar abuannya benar nggak? Informasi yang masuk ke Irjen Asep, saya mengedit ya, saya dan pada itu mengedit kemudian ijazah, kemudian mengedarkan palsu. Wow, itu kebohongan publik. Tidak ada yang namanya kami mengedit sama sekali. Jadi ini jangan menimbulkan kesalahan dan karena gara-gara diedit itu katanya itu yang menjadi alasan unsur untuk penetapan menjadikan tersangka. Salah besar Bapak. Jangan mau ditipu anak buah Bapak. Mas Roy berkali-kali kan Pak Jokowi juga sudah siap gitu. Kalau di persidangan saya akan memperlihatkan jika dibutuhkan. Bohong itu. Ijazah aslinya. Bohong itu. Berarti artinya nanti akan ada perang untuk memperlihatkan ijazah dalam sidang. Buktikan kata-kata saya, bohong kata-kata dia. Dia berkali-kali ditantang di sidang, tidak akan berani menunjukkan dan selalu menggunakan segala cara untuk memanipulasi sidang. Dibikin NO lah, dibikin pengadilan takut dan sebagainya. Dan ini bagus sekali statement dari Prof Ibnu ini. Karena sama juga dengan statement yang disampaikan secara langsung ya oleh mantan Kabar Eskrim yang namanya Pak Susno Duaji ya. Ijazah yang dipersoalkan harus dibuktikan dulu ya, sah atau tidak. Yang punya kewenangan membuktikan adalah pengadilan tata usaha. Jadi pengadilan yang lain. Ini nggak bisa Polda memastikan itu. Kalau ijazah produk pejabat tata usaha negara. Dan beliau menyatakan salam hangat dari Xinjiang, Cina. Barusan beliau WA ke saya. Jadi artinya terima kasih Pak Susno, terima kasih juga Pak Ugro. Orang-orang polisi yang masih sehat pikirannya, yang kemudian tidak hanya asal menggunakan alat bukti atau informasi. Sekali lagi, saya sangat menyayangkan statement dari Pak Irjen Asep yang mengatakan mereka ditersangkakan karena mereka melakukan editing. Tidak ada Pak editing yang dilakukan. Justru ada orang PSI yang namanya siapa itu yang kemudian Sandi itu ya, itu yang kemudian mengupload dan membuat ijazahnya miring. Begitu saya miring, itu beda. Itulah yang bisa kena pasal 32 atau 35. Jadi maksudnya Anda adalah penetapan Anda sebagai tersangka ini tidak tepat pasalnya? Sangat tidak tepat dan itu harus batal gugur demi hukum dan itulah nanti ada
langkah upaya apa yang akan dilakukan. Oke. Ya Pak Andi silakan Oke, ketawa. Bang Andi, sebenarnya kemarin pada saat Anda dimintai keterangan oleh media adalah bagaimana respon Anda terkait dengan tudingan atau sangkaan atau Mas Roy Suryo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Anda bilang Pak Jokowi sudah siap memberikan ijazahnya, menghadirkan ijazahnya di persidangan. Jadi kalau tadi dibilang Mas Roy bilang itu adalah bohong, belum tentu? Jadi Audrey, pokoknya apa yang dikatakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu hak dia untuk defend. Dia mau plot twistnya kan paling jago plot twist ini, ya kan? Apakah dia punya komunikasi dengan Pak Jokowi kan enggak? Yang komunikasi kan adalah saya. Pak Jokowi mengatakan, saya siap apabila diminta oleh pengadilan untuk membuka semua, saya akan buka di depan pengadilan. Dari jasa SD, SMP, SMA sampai S1. Itu jelas itu. Mengatakan saya. Di mana? Di Solo mengatakan. Jadi itulah. Ya, kalau Roy Suryo mengatakan bohong-bohong, ya memang ini metomania namanya. Tak kasih tahu, termasuk yang bohong. Kemarin ada relawan-relawan Jokowi datang ketemu dengan Pak Jokowi. Katanya yang si Judiari itu, ya itu kan mengatakan, saya udah lihat ijazahnya, asli. Freddy Damanik mengatakan, benar nggak lihat ijazahnya? Oh ijazahnya masih disita polisi. Ya kami lihat scan-nya. Itu kan bohong. Nah kemarin kan Bang Freddy juga pada saat ketemu di Solo, Pak Jokowi sendiri sudah. Nggak, itu bohong. Freddy mengatakan sendiri dalam Kompas TV kemarin sore, ya Zoom waktu itu, dia mengatakan enggak kok itu hanya scan. Gimana ini scan? Jadi kebohongan itu akan diturunkan dari Jokowi ke. Jadi setelah ditetapkan sebagai tersangka, apa langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh Mas Roy nanti ya? Usai jeda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.